Academy. Kali ini kita akan berbincang dengan sosok muda inspiratif yang kemarin baru saja menorehkan prestasi yang sangat luar biasa, yaitu di ajang Musabaqah Qiraatul Kutub Internasional tahun 2025 yang diselenggarakan di Sengkang, Wajul, Sulawesi Selatan. Beliau adalah Mbak Nafik Faridasari. Beliau masuk 10 besar internasional. Yuk kita kenal secara langsung dan mendengarkan kisah inspiratifnya. Oke, bisa Mbak Nafik ceritakan sedikit tentang diri Mbak Nafik dan asal pondok pesantren? Sebelumnya, perkenalkan saya Nafik Faridasari dari asal saya dari Klaten dan saya sekarang mondok di pondok pesantren Fatihullah Jakarta. Oke, dari kapan Mbak Nafik ini belajar kitab kuning? Sebenarnya saya belajar kitab kuning itu sudah lama karena saya mondok di Fatihullah itu sudah dari SMP. Oh, dari SMP. Ya. Berarti sudah hampir 7 tahun ya? Ya. 6 tahun berjalan lah. Kemarin kan ikut Musabaqah Qiraatul Kutub Internasional kan ya Mbak? Ya. Itu Mbaknya ambil bidang apa? Saya ambil bidang nahwu marhalah kuliah. Oh, nah, makalah kuliah itu berarti yang tingkat umur atau apa itu? Itu tingkat umur kan kalau dalam Musabaqah Qiraatul Kutub Ya. ada tingkat pula, mustawal sama kuliah. Ya. Kalau kuliah itu istilahnya tingkat tinggi. Ya. Dan biasanya kitab yang dikaji itu kitabnya Agak berat gitu ya? agak susah. Dan saya kemarin kitabnya itu Syarah Ibnu Mu'il. Oh, itu ambil ya. Syarah Alfiyah. Kan dalam lomba ya Mbak ini, itu ada, apakah ada ustaz atau pembimbing untuk bisa ini berhasil ke lomba MTK ini? Ada pembimbingnya kan? Ada. Jadi di Fatul itu setiap ada lomba MTK, Ya. itu pasti ada pembimbingnya. Kan pembimbingnya itu tidak hanya satu. Jadi di Fatul itu ada yang namanya lembaga LPK, Lembaga Pengembangan Qiraatul Kutub. Nah di situ pembimbingnya itu mencari santri yang kira-kira bakat untuk bisa lomba membaca kitab ini. Di saat melaksanakan lomba MTK ini, itu persiapannya sekitar 3 bulanan. Jadi kita itu istilahnya diintensif, disuruh belajar khusus, ditempatkan khusus dan dibimbing untuk bisa persiapan di melaksanakan MTK internasional. Oh iya Mbak, kalau dari sisi persiapan itu apa aja? Kayak dari segi mental, terus pembelajaran dari Mbaknya? Kalau dari mental itu dari pondok itu kan sudah ada intensif belajar. Setiap malamnya itu kita digeladi, kita ngaji, diuji oleh pengampu, dilihat oleh semua calon peserta, dilihat oleh semua peserta MTK yang lain. Kita disuruh baca, dipertanyain, terus kita itu harus menerjemah dengan benar, harus membaca dengan benar, dan itu pun kita harus lantang. Nggak boleh ya kalau kelihatan peluk-peluk atau kelihatan itu nggak boleh. Kita harus di situ kita dilatih mentalnya, harus berani. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Di tengah berbagai konflik pro kontra tentang pondok pesantren, terutama yang kemarin kasus Senang Trust itu, ya, itu bagaimana harapan Mbaknya untuk pondok pesantren ke depan, serta apa kritik saran untuk MTKI ke depannya? Apakah kemarin ada celah untuk bisa dikritik atau udah bagus gitu MTKI kemarin? Untuk harapan pondok pesantren itu tentang pribadinya, ini ya. Sebenarnya nanti itu asik. Jujur, saya sudah merasakan pondok sudah lama banget. Pondok itu asik. Jadi jangan bilang kalau pondok itu diperbudak, enggak. Justru kalau kita menunjuk jalan kiai, kita harus taklim, itu tuh sebenarnya itu bentuk kita untuk menghormati kepada kiai, bentuk kita taklim agar kita tuh istilahnya mendapat berkah. Jadi jangan anggap kalau di pondok itu diperbudak, disuruh gini, kita harus bayar kayak gini. Lah kita aja bayar, kita aja ngasih hadiah untuk pacar aja mau. Masa cuma ngasih bisyarat buat kiai aja dibilang perbudakan, kan ya nggak bagus ya. Dan untuk kesan-kesan MTK tahun ini itu alhamdulillah lebih meningkat daripada MTK dari tahun sebelumnya. Dari segi fasilitas, sarana dan prasarana semuanya bagus. Apalagi di samping itu lebih mengesankan istilahnya. Soalnya dari di MTK tahun ini itu ada istilah zaman sekarang itu ada konsernya. Oh, iya, ada jadi konser. ada Rai Lodge, ada keren. ada Dinamika, Oh, ada. Jadi setiap malam itu kayak ada malam inspirasi dan hiburan. Berarti ini balance dunia akhirat. Oke, luar biasa sekali perjalanan dan kisah inspiratif dari Mbak Nafik Faridasari itu. Dari Jakarta ke Wajul, berarti kan santri itu tidak mengenal batas, tempat maupun waktu ya.
Terima kasih banyak kepada Mbak Nafi yang sudah berbagi cerita dan memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga prestasi ini menjadi awal membuka kebaikan serta keberkahan. Jangan lupa dukung karya dan perjuangan santri Indonesia. Untuk sahabat podcast, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.